أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك إنك على كل شيء قدير اللهم إني استودعتك بلادي وأهلها كبارها وصغارها رجالها ونساءها شبابها وبناتها أرضها وسماءها فاحفظها رب من الأمراض والأوبئة وارفع البلاء بحولك وقوتك فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ذرياتنا وذرية إخواننا وأخواتنا وذرية أقاربنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات من شر كل نفس إنس وجان. Pada malam hari ini kita mendapati seorang pasien dari Jakarta bernama Mayor Akub Zainal. Beliau menderita penyakit hepatitis B dan C, di mana penyakit ini konon itu hanya bisa hanya bisa bertahan saja, tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa sampai sembuh. Tapi kita akan mencoba sebenarnya hepatitis ini apa sih gitu ya, hepatitis ini apa. Dan ini adalah pengobatan yang kedua yang kita ambil adalah darah beliau yang ada di vena. Kemudian ada di sini adalah protein dalam virus. Jadi virus yang menyerang hepar yang sekarang tingkatannya sudah sampai di tingkatan B dan C. Itu kita coba keluarkan karena ini kan virus itu bukan bakteri. Virus itu adalah energi. Dia butuh tempat. Karena kalau strukturnya seperti protein, tapi sebenarnya dia adalah energi. Virus hanya bisa dipindah atau bertransformasi menjadi konstruktif. Jadi di sini kita mencoba dua. Kalau kemarin kita sempat apa yang harus kita lakukan gitu ya terhadap virus. Kalau bakteri kita agak mudah karena bakteri bisa dengan probiotik atau bakteri baik. Karena kan ada probiotik atau bakteri baik dengan generalnya itu lactobacillus biasanya. Nah, kalau virus ini adalah energi. Virus tidak bisa dimatikan. Virus hanya bisa diubah konstruksinya menjadi konstruktif. Jadi virus itu tidak semuanya destruktif. Nah, ketika imun kita baik, maka secara otomatis dia bermetamorfos menjadi sebuah energi yang konstruktif, sekalipun dia sudah pernah merusak tubuh yang ada di dalam bagian dalam kita. Nah, ini yang saya ingin juga menjadi edukasi bagi kita semua. Saya bukan ahli
virus ya, bukan ahli bakteri juga. Kalau untuk ahli virus dan bakteri mungkin ada bidangnya gitu ya. Tapi saya dengan live blood analysis atau analisa darah, saya bisa mengambil sampel bahwa orang ini mengandung hepatitis B atau C. Nah, dari warna, dari bentuk dan lain sebagainya, pernah melakukan radionuklir atau kemoterapi minimal. Kita begini aja, kalau kita orang beriman, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap segala sesuatu penyakit itu ada obatnya. Tapi kita tidak perlu mencari obat, nggak perlu. Banyak orang yang berikhtiar mencari obat dan lain sebagainya, kesana kemari. Kalau Allah sudah tentukan obatnya, dia akan datang sendiri tanpa harus dikomando, gitu ya. Nah, sekali lagi, termasuk ini juga pandemi. Ya, pandemi itu kan sekarang orang lagi heboh nih, gitu ya. Pandemi itu pemersatu umat, tapi juga sekaligus pemecah soft sholat, gitu ya. Soft sholat jadi lebar-lebar, tapi pemersatu umat, karena kita sekarang lagi sama-sama menghadapi masalah yang sama. Karena itu juga dari virus, ya kan, yang disebut COVID-19. Kalau saya bilang udah COVID-20, karena dia sudah bertransformasi sudah lebih dari 1 kali. Nah, kita tidak perlu takut dengan virus. Virus itu adalah energi, gitu ya. Nah, energi ini kitalah yang akan membawa apakah energi ini ke destruktif apa ke konstruktif, gitu ya. Jadi kita tidak perlu panik. Orang bilang boleh saja dengan imun, gitu ya. Kemudian dengan imun yang kuat, sistem kekebalan tubuh kita yang kuat, maka dengan sendirinya virus akan musnah. Virus tidak pernah musnah. Dia bertransformasi, sekali lagi dia hanya bisa bertransformasi menjadi konstruktif. Sama aja kayak kita, ketika kita positif, fokus, berserah diri, maka orang-orang sekeliling kita yang tadinya yang tadinya destruktif atau pengen menghancurkan, akhirnya juga ke bawah menjadi konstruktif. Itu jadi tanpa harus dikomando. Sama seperti halnya virus. Camkan itu baik-baik, saudara-saudaraku senusantara dan sedunia. Insya Allah Bapak, coba disorot ke sini, Bapak Mayor Jainal Akub. Pak Akub Jainal diberi kesehatan, panjang umur. Amin. Ya. Jauhkan dari mana bahaya. Amin. Amin. Terima kasih. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan semangat. Beliau sudah terapi kedua. Alhamdulillah pergerakannya cukup bagus. Amin. Dan pastilah kita harus tes medis juga, lab dan lain sebagainya, SGPT, SGOT-nya berapa, ya kan beliau sampai sempat 400 coba. Nah, sekarang sudah 50. Amin. Besok diharapkan di bawah 50. Amin. Tapi saya sarankan, karena ini virus, dia secara spiritual harus tetap terus berserah diri. Amin. Karena ini virus tidak bisa diobatin dengan cukup kekebalan tubuh saja, tapi juga perlu daya semua yang ada di dalam jiwanya, bion-bionnya itu diaktifkan supaya mengajak virus ini untuk merubah bentuknya supaya konstruktif sifatnya di dalam tubuh. Ya, jadi kuat. Insya Allah sekarang kalau dibikin skala, sekarang itu mungkin kesembuhannya sudah hampir 70%. Nah, karena beliau sudah kena virus, mungkin maksimal 85%. Berarti kita punya PR 15% lagi nih. Amin. Ya kan? Tapi nggak apa-apa. Amin. Oke? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Semangat saya. Semangat. Semangat.